Ya, WHO menetapkan virus corona varian B11529 atau varian Omicron ke dalam variant of concern yang menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian COVID-19. Kasus infeksi pertama varian Omicron terdeteksi awal November lalu, teridentifikasi di Afrika Selatan, Botswana, Belgia, Hong Kong, juga Israel. Beberapa negara telah menutup perbatasan untuk kedatangan dari salah satunya Afrika Selatan. Apakah Indonesia juga akan melakukan hal yang sama? Kita akan membahas hal ini. Sore ini sudah bergabung Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Pak Alex, selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Pak Alex, terima kasih atas waktu Anda. Pak Alex, kami tahu saat ini pemerintah sedang memantau dengan dekat sekali berkaitan dengan perkembangan varian Omicron ini. Jadi persisnya apa proses yang saat ini berlangsung di Satgas ataupun Kementerian Kesehatan terkait varian baru ini? Pemerintah dari sejak awal pandemi sudah mempunyai atensi yang besar terhadap virus tersebut karena virus ini mempunyai karakter yang mudah bermutasi. Dan dengan mudahnya bermutasi juga memberikan karakter yang berbeda-beda di dalam penularan maupun juga di dalam klinisnya. Sehingga di dalam strategi berlapisnya dalam penanggulangan COVID-19, salah satu di mana kita melakukan pencegahan dan filtrasi penyekatan di bandara ini sudah berlangsung. Dan kemudian pemerintah setiap 2 minggu sekali melakukan evaluasi, bahkan juga tetap melihat atensi-atensi yang diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO itu memberi nama varian baru tersebut sebagai Omicron, sebagai variant of concern. Kenapa sebagai variant of concern? Tentu ada dasarnya, yaitu bahwa varian ini mempunyai tingkat penularan yang tinggi, virulensi yang tinggi, bahkan juga akan mengacaukan dalam diagnosis klinis dan kemudian terapi, serta juga harus ada pertimbangan bagaimana nanti vaksinasi terhadap mereka nanti yang dimana sudah mendapat infeksi tersebut. Oleh karena itu, Omicron ini oleh Badan Kesehatan Dunia sudah digabung menjadi variant of concern bersama-sama dengan Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Jadi sebenarnya masalah mutasi ini bukan masalah sesuatu yang baru, ini sudah sering terjadi. Di mana kita tahu sendiri bahwa Delta sendiri mempunyai subvarian yang banyak, lebih dari 15. Tapi persoalannya, Omicron ini mempunyai mutasi lebih dari 10 di spike-nya. Artinya ini akan membuat virus tersebut lebih virulen dan kemudian lebih cepat penularannya. Dan inilah yang harus diwaspadai. Sehingga Badan Kesehatan Dunia sudah mencatatkannya dan ini juga akan menjadi atensi pemerintah dan kita yakin bahwa Kementerian Kesehatan dan Satgas akan merespons ini agar virus tersebut dengan strain yang baru ini tidak masuk ke Indonesia. Ya, apakah sudah ada pertimbangan atau sudah ada pembahasan soal penambahan masa karantina dulu? Karena kalau menutup border kan sepertinya belum, tapi penambahan masa karantina. Ya, jadi artinya bahwa seluruh regulasi yang ada ditetapkan oleh pemerintah itu adalah a living document. Jadi a living document artinya satu dokumen regulasi yang memang bersandarkan kepada dinamika di lapangan, termasuk dinamika infeksi, transmisi, demikian juga bagaimana perubahan-perubahan karakter virus baik di tingkat regional maupun di tingkat dunia. Tentu ini akan menjadi catatan bagi pemerintah di dalam rangka mengantisipasi untuk bagaimana supaya virus itu tidak masuk. Pertama tentu dalam hal ini penetapan bandara yang boleh dimasukin dari luar negeri. Dan yang kedua adalah negara-negara dengan positivity rate di bawah 5%. Dan kemudian yang ketiga negara-negara yang berpotensi di mana ada penularan baru. Jadi oleh karena itu ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan evaluasi dan akan membuat atensi-atensi khusus melalui regulasi yang terus dievaluasi. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa baru-baru ini juga di beberapa negara Eropa sudah melakukan border close dengan Afrika Selatan. Dan kita ketahui Afrika Selatan ini adalah bagian dari benua Afrika di mana kekurangan vaksinasi ini cukup tinggi dibandingkan dengan infeksi dan komorbid yang ada. Bahkan diduga juga bahwa mutasi ini terjadi pada penderita HIV positif
di mana HIV positif itu adalah satu penyakit di mana imunitas turun Ya. dan kemudian berkoinfeksi dengan adanya COVID. Jadi ini mungkin salah satu pencetus terjadinya mutasi yang cukup banyak di dalam spike proteinnya. Oke, oke. Pak Alex, adakah negara-negara yang harus menjadi concern sekarang bagi WNI yang mungkin mempunyai rencana ke luar negeri? Ya, artinya pemerintah tetap menyampaikan catatan di mana negara-negara khususnya yang sudah melaporkan kejadian infeksinya cukup tinggi, seperti misalnya di Botswana, Afrika Selatan, dan kemudian juga berbagai negara yang bertetangga dengan Afrika Selatan seperti Mozambik. Ini tentu sudah menjadi atensi dan tentunya pemerintah akan merespons ini. Dan kemudian juga kita lihat bahwa tidak hanya di Afrika saja ini dilaporkan, ada juga pelaporan yang terjadi di Belgia sebagai kasus pertama di Eropa. Iya, iya. Jadi kita ketahui bahwa Belgia adalah negara multinasional di mana banyak international conference, ini juga sudah dilaporkan. Dan kemudian juga sudah dilaporkan juga penyebaran-penyebaran di berbagai negara seperti juga di Hong Kong. Tentu ini harus menjadi catatan kita juga sampai di mana sudah ini penyebarannya. Karena memang transportasi, komunikasi yang membuat akhirnya penyebaran ini sungguh cepat. Sehingga nanti mungkin bukan Afrika Selatannya mungkin yang menjadi catatan kita, tapi bagaimana perkembangan infeksi tersebut di negara-negara lain. Sehingga ini yang harus kita kritisi. Jadi ibaratnya bukan paspor Afrika Selatannya, tetapi bagaimana kita bisa melihat seandainya itu terjadi lonjakan kasus yang eksponensial dengan virus dan varian baru misalnya di Hong Kong, ya tentu kita akan melihat Hong Kong sebagai masalah. Jadi ini tentu akan dievaluasi dan ini tentu akan dikerjakan lintas kementerian, lintas kelembagaan, sebagaimana juga kita mengevaluasi PPKM setiap 2 minggunya. Pak Alex, kalau misalnya melihat dinamika yang terjadi di lapangan itu kan berarti cepat sekali ya dalam waktu seminggu terakhir ini kemudian sudah ada beberapa negara menutup border mereka, tidak mengizinkan wisatawan masuk, bahkan penerbangan masuk dari beberapa negara Afrika juga sudah diberlakukan. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan di Indonesia? Apakah akan ada revisi aturan dalam waktu dekat? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di UK, Israel, Singapura yang sudah menetapkan travel ban untuk negara Afrika Selatan, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Namibia, ini tentu menjadi gambaran bagi kita juga untuk bisa melakukan tindakan yang cepat. Jadi seperti kita ketahui bahwa varian Delta itu dalam tempo 3 bulan itu sudah hampir di 34 provinsi sudah ditemukan. Dan kemudian Delta ini sangat mudah bermutasi bahkan sampai mempunyai subvarian lebih dari 15. Dan kita sekarang memiliki subvarian yang cukup banyak di dalam negeri. Jadi oleh karena itu memang nanti ini akan kerjasama dengan lintas kementerian untuk mengatur bagaimana pintu masuk ini paling tidak sudah diatur negara-negara mana yang boleh. Selama ini kita sudah mengaturnya ada 18-19 negara dengan tetap memperhatikan positivity rate dan mungkin sekarang kita juga harus memperhatikan dengan hasil genome whole sequencing masing-masing negara yang diatur melalui GISAID. Jadi oleh karena itu memang kita harus tetap memperhatikan ini dan kemudian Badan Kesehatan Dunia juga sudah menetapkannya sebagai variant of concern. Oke, baik. Pak Alexander Ginting, penanganan kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.